ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mencoba kembali membuat sebuah video reaction tentang ada sebuah channel YouTube yang mengatakan bahwasanya Hyang Weldo itu telah mencapai yang namanya tingkat hakikat dan ma'rifat. Apakah benar demikian? Sebelum kita bahas masalah ini, silakan saksikan cuplikan berikut ini. Menganggap apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka kaji seperti Hyang Wildo dan kawan-kawan itu semuanya adalah bersifat dalam arti ilmu dalam, ilmu spiritualitas jika disebut secara nasional. Tapi kalau dalam dari sisi religius, maka itu disebut daripada ilmu hakikah atau ilmu ma'rifat. Ikhwah fillah rahimakumullah, seperti yang telah kita saksikan bahwasanya di sana beliau mengatakan bahwasanya Hyang Weldo ini telah sampai kepada tingkat yang namanya hakikat ataupun ma'rifat. Ikhwah fillah rahimakumullah, bagaimanakah kita memandang akan hal ini? Tentunya kita tidak akan boleh lepas yang namanya dari tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari segi penampilan saja, ini sudah menyalahi aturan Allah dan telah menyalahi aturan dari Rasulullah SAW. Bukankah aurat seorang laki-laki itu antara pusar sampai lutut? Ini adalah termasuk aurat, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, fa inna ma tahta surati ila rukbatahi minal aurat. Maka bahwa sesungguhnya apapun yang di bawah pusar hingga ke lutut itu merupakan bagian dari aurat. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara kalau kita lihat penampilan dari Hyang Weldo ini, beliau ini menampakkan aurat. Yang jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah seseorang yang melanggar syariat sampai kepada tingkatan yang namanya hakikat maupun ma'rifat? Ikhwah fillah rahimakumullah, tentunya apa yang kita sampaikan ini berlandaskan dengan apa yang disampaikan oleh ulama kita yang mulia. Di antaranya adalah Syekh Zainuddin bin Ali Malibari. Beliau mengatakan bahwasanya tilka tariqah wal hakikah ya akhi min ghairi fi'li syariatin lan tashula. Ini kata beliau, bahwasanya demikian hakikat ma'rifat, wahai saudaraku, tanpa syariat maka hakikat dan ma'rifat itu tidak ada hasil. Ini yang beliau sampaikan. Jadi mustahil seseorang sampai kepada hakikat dan ma'rifat kalau ia tidak memakai yang namanya syariat. Dan mereka mengatakan bahwasanya syariat itu adalah hanyalah kulitnya saja, sementara hakikat dan syariat itulah inti dan isinya. Kita berlogika sedikit ya akhi, ya ikhwah, kita berlogika sedikit. Mungkin Anda sering meminum yang namanya air kelapa atau mengambil santan yang ada pada buah kelapa. Apakah Anda bisa mengambil air kelapa tanpa mengupas yang nama kulitnya? Ataukah Anda bisa mengambil saripati yang berupa santan tanpa mengupas kulitnya? Tentu
itu tidak pernah Anda capai kecuali Anda mengupas yang nama kulitnya terlebih dahulu. Kalau Anda berpandangkan bahwa hakikat tanpa mempelajari syariat, tanpa mendalami syariat, maka hakikat itu mustahil Anda dapatkan. Karena kulit, isi tanpa kulit itu tidak akan pernah jadi, ya ikhwah. Ikhwah fiddin rahimakumullah, kita ambil sebuah perkataan dari Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Ad-Dimyati. Beliau mengatakan di dalam sebuah kitab Kaifiyatul Atqiya wa Minhajul Asywiya, halaman 16, beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang telah mencapai tingkat ma'rifat dan waliullah sekalipun tidak boleh baginya meninggalkan yang namanya syariat. Bukankah Rasulullah SAW orang yang paling makrifat, orang yang paling makrifat, bahkan beliau ini adalah kekasihnya Allah, tapi yang namanya beliau tidak pernah yang namanya meninggalkan yang namanya syariat. Sebagai contoh ringan misalan, bagaimana Rasulullah itu potret solat malamnya sampai kakinya bengkak. Ini adalah syariat, ya ikhwah. Rasulullah sampai bengkak kakinya untuk menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Kurang makrifat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi Rasulullah tidak meninggalkan yang namanya syariat. Justru Rasulullah Isra dan Mi'raj itu adalah menjemput syariat solat. Kita lihat lagi potret bagaimana Bilal bin Rabah dihukumi cambuk, kemudian dihimpit dengan batu. Kenapa beliau ini sampai dihukum demikian rupa? Bukankah Bilal bin Rabah sendalnya saja di waktu hidup sudah sampai kedengaran oleh Rasulullah di surga? Kurang apa Bilal bin Rabah dibandingkan kita? Kenapa beliau dihukum semacam itu? Karena beliau ketahuan menjalankan syariat dari Rasulullah SAW. Ketika seseorang telah mampu membicarakan dalam halnya ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ataupun ilmu dalam, maka IQ daripada orang tersebut adalah di atas rata-rata IQ tinggi. Tetapi ketika seseorang meskipun kelihatan IQ-nya tinggi, tetapi dia masih bisa menyalahkan orang lain, maka sesungguhnya IQ-nya itu masih di bawah standar rata-rata, karena dia memiliki kesadaran rendah. Dalam cuplikan ini beliau mengatakan bahwa sehebat apapun orang, kalau dia masih menyalahkan orang, maka dia tergolong kepada IQ rendah. Coba kita lihat siapa sebenarnya yang menyalah-nyalahkan orang. Ketika orang takut terkena dampak pada orang awam, siapa suruh menjadi orang awam seperti itu? Tapi ya begitulah dunia. Leluhur-leluhur zaman dahulu seperti Al-Hallaj, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah, kemudian Syekh Siti Jenar, ketika mereka mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu kebenaran, tetapi dia sendiri, maka itulah ada yang dalam ceritanya dipenggal kepalanya Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah doktrin yang menghancurkan daripada keyakinan yang sesungguhnya, keyakinan sejati itu. Dalam video ini ternyata beliau ini mengagumi yang namanya Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Yang kita ketahui, Syekh Siti Jenar adalah memahami sebuah pemahaman manunggaling kawula Gusti. Nah, bagaimanakah pandangan ulama, diantaranya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli seperti berikut ini.
Seorang sufi ketika dia mencapai satu maqam, setiap melihat sesuatu itu ingat Allah. Apapun yang dia rasakan, ingatnya Allah. Itu wahdatul syuhud. Kalau wahdatul wujud yang sesat macam mana? Itu artinya bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti. Kalau berpendapat bahwa Tuhan menyatu dengan makhluk. Ya, intinya semua kajian itu bersumber pada batin. Kita kaji dengan batin kita. Nah, batin kita itu sudah jernih, kajiannya sudah mantap, karena di dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan atau bisa dikatakan wahyu-wahyu Allah seperti itu. Harus mengkaji apa yang menjadi ilham ataupun wahyu dari bisikan-bisikan hati. Ikhwafidin rahimakumullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an, bukan mendengarkan bisikan-bisikan hati. Kita ketahui bahwasanya di dalam hati itu ada dua bisikan, bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Kalau hati dibisiki oleh keburukan, bagaimana kita membedakan antara yang keduanya ini? Sementara wahyu yang sudah jelas berada di hadapan kita, yakni Al-Quran, pedoman yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, inilah yang dikatakan wahyu, bukan mendengarkan bisikan dari hati. Karena hati itu bisa saja tersesat oleh syaitan. Karena syaitan di dalam diri kita itu tidak bisa diusir, yang namanya adalah jin qarin, yang selalu memisikan kepada kesesatan dan kepada kemungkaran. Sebagaimana yang Allah sampaikan, innama ya'muru bis-su'i wal fasya. Sungguhnya syaitan itu selalu membisikkan kamu kepada kekejian, kepada kemungkaran. Tidak mungkin kita akan mendengarkan bisikan-bisikan hati terus. Ya, untuk keselamatan kita sudah jelas wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan mendengarkan bisikan-bisikan hati seperti itu. Ikhwafidin rahimakumullah, melalui video ini kita sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya merupakan lahir dari hati nurani kami. Kami akan terus menyuarakan ini sampai umat-umat ini betul-betul berhati-hati dan meninggalkan yang namanya pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini. Barangkali ini yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.